Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Nasruddin Rahmat. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana menulis laporan skripsi, ya, atau membuat skripsi, atau membuat tesis atau disertasi dengan waktu yang relatif cepat, ya, atau minimal tepat waktu, ya. Tapi sebelumnya jangan lupa Anda subscribe channel ini. Jika menurut Anda bermanfaat, silakan bisa di-share. Baik sahabat sekalian, kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana membuat atau menulis skripsi, tesis, dan disertasi dalam waktu yang relatif singkat, ya. Ini berdasarkan pengalaman saya, ya. Jadi saya nggak ngambil tips ataupun strategi dari manapun. Ini pure murni dari pengalaman saya. Ya setidaknya barangkali bisa ditiru, ya, bisa dicontoh, karena terkadang tips itu bagi seseorang bisa dijalankan, tapi bagi orang lain itu ternyata kurang cocok, ya. Ya, tapi saya kira yang saya lakukan ini, saya kira ini bisalah dipraktekkan untuk orang lain, ya. Dulu saya bikin skripsi itu kurang lebih 3 bulan, ya. Jadi 3 bulan saya bikin skripsi. Kalau tesis kurang lebih 4 bulan, ya, kurang lebih 4 bulan tesis. Cuma dulu di pasca itu saya sempat lama karena saya cuti dua semester, ya, karena ada banyak sekali kegiatan. Tapi untuk menggarap tesisnya itu kurang lebih dalam kurun waktu 4 bulan. Saya kira meskipun itu tidak cepat, ya relatif tepat waktu lah, ya. Jadi tidak bisa dikatakan lama, ya. Adapun untuk disertasi, alhamdulillah masuk semester berapa kemarin, ya, semester 3 itu sudah ujian proposal, ya. Jadi masuk semester 3 sudah ujian proposal, dan alhamdulillah itu di angkatan saya alhamdulillah pertama kali yang lulus ujian proposal. Namun karena kesibukan, ya, ketika sudah direvisi sampai bab 2, ya, bab 2 sudah dikoreksi, ya, oleh pembimbing, sampai sekarang belum saya pegang itu, ya. Jadi untuk disertasi ini sebenarnya kalau mau saya kerjakan, ya, cepat selesai, ya, cuma karena kesibukan yang amat sangat. Nah, untuk skripsi kenapa dulu saya bisa selesai cuma 3 bulan saja? Tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya. Yang pertama, kita menyiapkan tema, ya, tema penelitian itu sesuai dengan fak kita, ya, satu, ya, fak kita. Terus kemudian sesuai dengan dunia kita, ya, sesuai dengan keadaan dan kondisi kita, ya. Contohnya seperti ini, ya. Saya dulu ketika mahasiswa S1 itu sangat aktif sekali di sebuah organisasi, ya, di di salah satu organisasi, ya, UKM, ya, unit kegiatan mahasiswa, dan bahkan saya sebagai ketua umumnya, ya. Nah, ketika itu saya mengambil tema tema skripsi itu, gitu. Jadi saya teliti itu, gitu. Dan alhamdulillah untuk masalah referensi itu juga nantinya akan memudahkan, ya, untuk kita, ya. Jadi yang pertama adalah caranya kita mengambil tema penelitian itu jangan yang susah-susah, yang di sekitar kita saja, ya. Jadi karena saya aktif di organisasi itu, ya sudah saya teliti itu seputar organisasi tersebut. Terus kemudian oke, saya sebutkan saja, ya, nggak apa-apa, ya, karena kan ini baik, ya, jadi bukan aib, ya. Jadi saya aktif di UKM LPTQ, ya, LPTQ IAIN Pekalongan.
dan saya sebagai ketua umum saat itu. Dan kemudian karena saya aktif di situ, maka saya meneliti ya, apa yang saya teliti. Kalau LPTQ ini kan organisasi mahasiswa yang berhubungan dengan Al-Quran ya. Jadi saya teliti bagaimana pola pemeliharaan hafalan Al-Quran ya. Jadi polanya nih, pola pemeliharaan hafalan Al-Quran, hafid hafidoh UKM LPTQ IAIN Pekalongan. Jadi di LPTQ IAIN Pekalongan itu ada beberapa hafid hafidoh yang hafal Quran. Itu saya teliti itu ya, bagaimana pola pemeliharaan Al-Quran mereka gitu. Nah, kenapa saya mengambil tema ini? Karena itu tidak jauh dari kehidupan saya ya, karena hampir setiap hari saya bersinggungan dengan organisasi ini gitu. Dan kemudian untuk masalah referensi pun ya, referensi buku-buku, mereka kan para ini ya, para aktivis Al-Quran semuanya gitu kan. Jadi ketika saya mencari referensi itu gampang gitu ya. Jadi tinggal siapa yang punya buku terkait ini, itu satu anak satu judul saja itu kalau dikumpulkan aja itu sudah banyak sekali referensi yang terkumpul. Jadi itu sangat memudahkan ya. Ya itu tinggal dibaca saja gitu, tinggal dibaca terus tinggal kita praktekkan ya, terus kemudian ya kita tinggal lakukan saja ya, bimbingan. Nah, kalau terkait masalah bimbingan itu yang penting kita kalau ada revisi dari pembimbing langsung revisi. Kalau dulu saya itu paginya dikoreksi oleh pembimbing, itu pulang sampai rumah itu langsung saya revisi ya, jadi revisi. Pokoknya waktu itu ini memang luar biasa sekali saat itu ya. Jadi kalau pulang ya itu urusannya cuma sama laptop saja gitu, jadi gak ada yang lain. Meskipun waktu itu aktif juga di organisasi ya, pas peralihan masuk ke dalam BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, itu ketika rapat pun yang lain pada rapat ya saya buka laptop ya, jadi sambil sedikit gitulah mengerjakan gitu, meskipun mungkin tidak totalitas. Tapi dalam artian selama mengerjakan itu, selama dalam pengerjaan skripsi itu saya sering sekali buka laptop gitu ya. Bahkan kalau di rumah pun itu terkadang pernah ya 2 hari itu cuma 2 jam saja tidurnya, dan ini sangat ya memang kalau di badan itu memang sangat kurang sehat sebenarnya ya. Tapi ya bagaimanapun target saya saat itu pokoknya di semester itu harus sudah lulus, sudah wisuda gitu kan. Nah itu jadi tips saya itu sebenarnya ya cuma itu saja. Jadi yang pertama saya mengambil tema yang tidak jauh dari kondisi saya saat itu. Saya aktif di organisasi ya, kemudian untuk referensi juga kita mudah gitu kan. Jangan mencari tema yang referensinya sulit gitu ya. Jadi jangan terlalu idealis juga ya, kalau masalah skripsi itu jangan terlalu idealis gitu. Jadi yang penting kalau bagi saya itu cepat selesai, dan ya bukan berarti masalah kualitas kemudian dikesampingkan ya, tetap harus memperhatikan kualitas gitu ya. Jadi kualitas itu dalam artian kualitas tulisan kita dan juga kualitas kemanfaatan gitu. Jadi kalau skripsi kita itu sudah selesai kita tulis, sudah kita selesai kuliah gitu kan, itu skripsi kita itu manfaatnya apa kan gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, adapun di S2 ya, di tesis, kenapa saya cepat selesai? Yang pertama, saya juga nggak idealis ya, nggak idealis dalam artian pembimbing minta apa saya ikuti ya. Jadi pertama saya ajukan judul, kemudian direvisi, ya sudah ikuti pembimbing saja, kita jangan nggak usah banyak banyak debat gitu ya. Kadang mahasiswa yang suka mendebat dosen itu kadang karena pengetahuannya itu masih kurang ya bisa jadi ya, meskipun kadang ada juga yang masih pintar mahasiswanya ya, tapi karena saya yakin bahwa ilmu saya masih sangat kurang sekali, ya sudah ikuti pembimbing saja ya. Pembimbing bilang A ya sudah saya ikut A, pembimbing bilang B saya ikut B gitu terus. Yang penting rutin bimbingan terus gitu kan. Kalau sudah ada koreksi, paginya koreksi, siangnya langsung revisi sejadinya. Nanti langsung kejar lagi pembimbing ya, kira-kira mau bimbingan kapan ya.
ini saya lihat pembimbing itu juga senang karena apa, melihat semangat kita yang menggelora yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau di kalau di S2 itu yang jadi saya kuncinya itu ya mengikuti pembimbing saja gitu. Pembimbing mau bagaimana ya sudah saya ikuti saja, yang penting kerjakan dan kerjakan saja, seperti itu. Nah, adapun kemarin juga saya terapkan untuk mengerjakan disertasi juga sama. Nah, kalau disertasi memang dari awal sudah saya siapkan. Kenapa saya cepat ya, ujian proposalnya semester 3 sudah ujian proposal kan, sudah bahkan lulus kan. Jadi kalau di disertasi memang harus agak-agak serius ya, karena itu kita harus membuat penelitian yang hasilnya itu ada lacunannya ya, kekosongan ilmunya itu ada, terus kemudian juga novelty-nya itu juga ada, kebaruan daripada penelitian itu juga ada. Nah, itu sudah saya cari sebelum saya masuk kuliah. Jadi sebelum saya kuliah itu sudah ada itu gambaran bikin disertasinya mau seperti apa, itu sudah saya siapkan. Bahkan referensinya pun sudah saya siapkan, konsep penelitiannya sudah saya siapkan. Jadi ketika masuk itu, ketika kita ada tambahan referensi itu banyak sekali kan di kepala kan. Jadi ketika masuk semester 3, ketika sudah waktunya pendaftaran judul, itu langsung diterima ya, karena kita sudah betul-betul matang kan. Apalagi ketika ujian proposal itu kan sebagian besar koreksinya itu hanya di teknis-teknis penulisannya saja, jadi kan itu mudah kan, tinggal direvisi saja ya. Hanya saja kemarin ketika bab 2 itu sudah dikoreksi kan sama pembimbing, sampai sekarang saya belum sempat ya karena kesibukan yang amat sangat ya. Jadi sebenarnya itu saja ya kunci membuat skripsi, tesis atau disertasi biar cepat ya. Yang pertama, cari tema yang udahlah, nggak usah idealis yang macam-macam ya, yang di sekitar kita saja ya, yang sesuai dengan bidang keilmuan kita saja, nggak usah yang jauh-jauh ya, sesuai pengalaman kita atau sesuai dengan apa yang di depan kita. Jadi kita cari masalah itu nggak usah yang ribet-ribet ya, yang penting itu mengandung unsur kebaruan, dia ada kebaruannya ya, jadi bukan hasil plagiasi gitu kan. Itu yang pertama, itu kita cari tema atau judul yang atau permasalahan yang nggak ribet lah, yang ada di hadapan kita saja gitu kan. Coba kita banyak sebenarnya kalau kita mau mencari ataupun melihat di sekitar kita itu banyak sekali permasalahan yang belum diteliti ya. Terus kemudian banyak membaca juga itu ya, jadi banyak membaca itu juga akan menambah wawasan kita gitu kan. Jadi juga memunculkan ide-ide kita nanti penelitiannya mau seperti apa, isinya mau seperti apa, itu banyak membaca juga bisa mempercepat dalam hal pengerjaan. Ya sebenarnya intinya itu saja, dikerjakan, bimbingan, kerjakan lagi, revisi lagi, bimbingan. Itu saja, yang penting dijadwalkan saja sebenarnya kan, kuncinya kan itu kan. Itu saja, dan saya kira ini juga sangat umum sekali kan. Jadi yang penting ada, udahlah kerjakan saja sesuai dengan buku pedoman ya. Ini juga penting sekali nih, buku pedoman penulisan tesis atau skripsi atau disertasi. Ini ikuti secara teknis ya, secara teknis Anda mengikuti itu. Itu saja dari saya. Bahasanya tidak tersistematis ya, karena ya pengen aja, tadi ada yang nanya gimana caranya bikin disertasi yang cepat ya. Ya udah, saya sharing-sharing aja nih sifatnya ya. Itu saja ya teman-teman. Sekali lagi jangan lupa subscribe ya channel Nasruddin Rahmat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.